kita mulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim, silakan berdoa membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Semangat semuanya? Semangat semuanya? Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal yaitu AI. Nah, ada yang tahu AI apa? Siapa di sini yang pernah menggunakan AI? Apa? AI-nya apa kamu? Meta. Benar, Meta itu adalah salah satu dari AI. Benar sekali. Apalagi? ChatGPT. Benar ChatGPT? ChatGPT juga termasuk salah satu AI. Apalagi? Yang kalian tahu? Nah, berarti ketahuan nih. Kerjaan PR banyak dari ChatGPT. Kerjaan PR banyak dari Meta. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh saja, tapi asal jangan kita salin dari awal sampai akhir tapi tidak kita pelajari. Itu yang salah. Ya, belajar AI itu kita boleh mencari sesuatu atau jawaban itu di AI, tapi harus kita saring dulu jawabannya. Ya, harus kita cerna dulu. Pakai jawaban yang kita punya. Ya, begitu. Jangan kita salin semuanya, kita dari awal sampai akhir kita salin semuanya. Nah, itu yang salah. Oke, lanjut. Belajar coding dan kecerdasan buatan atau AI. Selamat datang di petualangan kita ke dunia coding dan kecerdasan buatan. Hari ini kita akan belajar bagaimana memberikan instruksi kepada komputer sama seperti kita bicara dengan teman. Ini akan sangat menyenangkan. Jadi, coding itu adalah perintah. Bahasa coding. Kalian ada pelajaran coding? Ada pelajaran coding? Sudah dipelajari coding? Sudah. Ya, sudah dikasih bukunya sama Pak Ulis? Sudah? Sudah. Nah, itu coding itu adalah perintah. Nih, contohnya ya. Kita sedang bermain komputer. Nih, misalnya ini laptop. Kalau kita klik huruf A, itu artinya perintah. Perintah, kita memerintahkan komputer untuk mengklik A. Maka apa yang muncul? Huruf A. Mungkin nggak kita klik huruf A, munculnya huruf yang lain? Mungkin, kalau komputernya error. Nah, itu adalah coding, perintah. Kalau AI itu adalah, nanti kita akan belajar. Nah, untuk selanjutnya silakan dilihat apa itu instruksi sederhana. Instruksi sederhana adalah perintah yang sangat jelas dan mudah diikuti. Bayangkan, kamu meminta temanmu untuk mengambil pensil. Kamu tidak bilang, bisakah kamu melakukan sesuatu dengan alat tulis itu? Tapi kamu bilangnya, ambil pensil. Itu sebuah perintah. Itulah yang disebut dengan instruksi atau coding. Ya, dalam coding kita memberikan instruksi sederhana pada komputer agar komputer tahu apa yang harus dilakukan. Jadi komputer itu pintar, tapi mereka hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Nggak bisa dia ngeklik sendiri. Yang ada penggunanya pada kabur. Takut tuh yang ngeklik siapa, setan atau manusia. Ngeklik sendiri, ya kan? Apa yang kita perintahkan dengan spesifik. Jadi ada yang pernah main warnet? Tahu nggak warnet? Warung apa namanya? Warung internet. Pernah? Nggak pernah. Siapa yang sering main game? Oke. Kalian Bapak contohkan main FF atau ML. Itu kan perintah.
Lalu ngeklik misalnya ke belok ke kanan, maka superhero yang ada di game tersebut maka belok kanan. Nggak mungkin kamu ke kiri dia malah belok kanan ke sono. Oh, ngapain itu? Ya kan? Itu adalah perintah dari tangan kita. Gitu. Kita suruh tembak. Kita suruh keluarin kalau efek keluarin senjata, dia keluarin senjata. Suruh nembak. Benar? Selanjutnya, tapi pertanyaannya apa? Emang boleh main FF? Emang boleh main ML? Boleh saja, tapi asal jangan berlebihan. Lu masuk dari pagi sampai malam, wah, game terus, itu yang tidak diperbolehkan. Lanjut ya. Mengapa instruksi penting? Komputer tidak bisa berpikir sendiri seperti manusia, seperti kita. Mereka butuh kita untuk memberitahu setiap langkah yang harus dilakukan. Jika instruksinya salah atau tidak jelas, maka komputer masih bingung dan tidak melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Sama seperti saat kita membuat kue, kamu bikin resep yang jelas. Jika resepnya bilang masukkan sesuatu, kamu tidak akan tahu apa yang harus dimasukkan. Komputer juga begitu. Ya. Lanjut. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang kosakata dan simbol dalam coding. Nah, setelah ini nanti ada permainan. Dalam coding kita menggunakan kosakata dan simbol khusus. Ini seperti bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh komputer. Tapi jangan khawatir, kita akan belajar beberapa yang paling dasar dan mudah. Beberapa kosakata mungkin terlihat seperti kata-kata biasa, tapi punya arti khusus untuk komputer. Simbol juga sangat penting karena bisa mewakili instruksi yang panjang dan tepat. Contohnya, maju. Maju itu bergerak ke depan. Belok kanan. Belok kanan itu berputar ke kanan. Belok kanan. Tuh. Kemudian ambil sesuatu, ambil. Gitu. Berarti, nah, simbolnya seperti apa? Simbol maju seperti ini. Tanda panah ke atas. Gitu. Simbol belok kanan, tanda panahnya ada ke kanan. Gitu. Simbol mundur, ya, tanda panahnya ke bawah. Ya, tanda panahnya ke bawah. Nanti sekarang Bapak kasih contoh simbol, nanti satu orang maju. Jaki, silakan maju. Tepuk tangan buat Jaki. Ini Jaki. Jaki, sebentar ya. Jaki menghadap ke sana. Oke, Jaki menghadap ke sana. Bapak akan berikan simbol. Ya, Bapak akan berikan simbol lalu diperagakan oleh Jaki. Ya. Jaki, ya. Bentar, ini apa? Maju. Belok kanan. Mundur. Maju berapa kali? 2 kali. Coba silakan. Kita hitung sampai dari 3. 3, 2, 1. Itu maju lagi. Habis belok kanan, mundur harusnya. Lagi. Coba. Lagi. Maju, belok kanan, mundur, tepuk tangan. Nah, ini. Jaki tunjuk siapa? Satu orang. Mada. Oke, sekarang Jaki buat simbol untuk Mada sebanyak 5. Tapi jangan muter-muter ya. Kasihan orang nanti pusing. Apa? Yang mundur, maju, mundur, muter. Mundur, maju, muter, jungkir balik. Pak, jungkir balik ada nggak? Ada, ya. Tapi Bapak belum tahu simbolnya seperti apa. Wah, bagus. Apakah bisa ada? Kita hitung mundur dari 3. Silakan duduk Jaki. Ya, 3, 2, 1.
Iya, tepuk tangan. Silakan Mada. Jadi seperti itu, ya. Instruksi itu seperti itu. Sama halnya kita menggunakan komputer. Ya, itu adalah instruksi. Nah, nanti kita akan Bapak punya game. Lanjut. Contoh 1. Robot mengambil bola. Bayangkan kita punya robot kecil yang ingin mengambil bola. Robot ini hanya bisa mengikuti instruksi sederhana. Kita akan menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari. Robot berada di titik awal dan bola ada beberapa langkah di depannya. Nah, tadi yang dicontohkan oleh teman kalian itu ibaratnya teman kalian itu robot. Jadi si tadi Mada yang menjadi robot, Jaki si pemilik robot, dia itu menginstruksi menggunakan simbol. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Instruksi untuk robot pengambil bola. Ya, langkah 1, robot perlu bergerak mendekati bola. Kita bisa menulis maju. Nah, seperti ini. Maju 2 atau tanda panah ke atas 2. Setelah dekat, robot harus mengambil bola. Kita bisa menulis ambil bola. Setelah mengambil bola, robot mundur sedikit. Kita bisa menulis mundur 1 atau simbolnya ke bawah. Jadi instruksi lengkapnya adalah maju 2, ambil bola, mundur 1. Ada yang bisa? Maju 2, ambil bola, mundur 1. Mana ya bolanya ya? Nih, misalnya ini bola. Kamu sini maju silakan. Oke, sini kamu di sini, madep sana. Ya. Maju 2, ambil bola, mundur 1. Silakan. 1, 2, ambil bola, mundur 1. Betul? Betul. Tepuk tangan. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Contoh 2, kecerdasan buatan atau AI untuk mengenali hewan. Kecerdasan AI itu seperti komputer yang bisa belajar. Bayangkan, kita ingin AI kita bisa mengenali apakah sebuah gambar itu kucing atau anjing. Kita harus memberikan instruksi kepada AI bagaimana cara belajar dan membandingkan, misalnya dengan suara. Bisa ya, misalnya dengan suara. Apa ya? Seperti apa misalnya contohnya? Yang bisa membedakan alat yang bisa membedakan suara hewan. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Robot misalnya, ya robot kalau kita tidak programkan, ya kalau kita tidak programkan dari awal, dia tidak bakal tahu mana suara kucing, mana suara anjing, dan mana suara hewan-hewan yang lainnya, mana suara manusia. Karena dia diprogramkan, ya banyak instruksi yang ada di dalam robot, maka dia bisa ya berjalan atas perintah manusia. Lanjut. Tepuk semangat. Ini adalah instruksi sederhana untuk AI kita. AI akan menerima sebuah gambar, ya. AI membandingkan fitur gambar, misalnya telinga, hidung, ekor, dengan data yang sudah dia pelajari tentang kucing dan anjing, instruksinya. AI akan mengatakan apakah itu kucing atau anjing, instruksinya katakan hasil. Jadi yang tadi seperti Bapak bilang ya. Nah, tugas kita menulis instruksi sendiri. Sekarang giliran kamu. Bayangkan kamu punya robot yang ingin kamu ajak bermain. Robot ini hanya bisa mengerti instruksi sederhana. Tulisan 1 instruksi sederhana menggunakan kosakata atau simbol yang kita pelajari. Misalnya, kamu ingin robotmu mengambil mainan di lantai. Contohnya, maju 3, ambil mainan. Nah, sekarang Bapak mau, silakan, kamu sama kamu. Ini. Kamu berikan instruksi, ya. Berikan instruksi, misalnya ini bolanya. Kamu sini. Kamu di sini. Kamu di sini. Ya, kamu berikan instruksi kepada teman kamu, terserah mau maju berapa langkah, ambil penghapus.
Dan kamu ya seolah-olah kamu kayak robot gini. Oke? Oke, silakan. Kasih instruksi seperti ini contohnya. Maju 3, ambil penghapus misalnya. Maju 3. Hai robotku gitu. Hai robotku. Maju 3, ambil 3. Terus terserah kamu. Mundur misalnya. Iya, tepuk tangan. Kira-kira kalian mau nggak punya robot? Nah, robot yang bisa kalian suruh ngapa-ngapain aja. Robot nyapu. Kalau di rumah. Robot ngepel. Kira-kira bisa nggak kita? Bisa. Atas instruksi kita. Karena di dalam apa namanya? Di dalam komponen robot itu di dalamnya sudah ada mesin yang bisa apa namanya, robot itu nurut instruksi dari manusia, ya seperti halnya game juga, ya. Lanjut, kesimpulannya adalah hari ini kita sudah belajar bagaimana menulis instruksi sederhana untuk komputer dan AI. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memahami dunia coding dan kecerdasan AI. Dengan instruksi yang jelas, kita bisa membuat komputer melakukan banyak hal yang menakjubkan. Ya, seperti tadi contoh kecil itu contoh sederhana, ya, menggunakan simbol atau kita menyuruh maju 3 langkah, ambil bola, ambil penghapus. Ya, itu sama seperti itu. Nah, kita misalnya menggunakan komputer, kita mau klik A, maka keluar A. Mau klik Z, keluar Z. Mengerti semuanya? Mengerti semuanya? Ngerti? Oke, contohnya ya. Oke, mungkin itu saja ya, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam